got so much fucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come. I got 3 whole thoughts, I'm the guap with it. Bitches on my line, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Omar bin Koilah, mahasiswa KPI 5D dengan NIM 12240201060. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Etika Dakwah yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Umi Halwati, SOSI, MAG. Video ini saya ingin ngobrol bareng kalian tentang topik yang penting banget, yaitu profesionalitas dalam dakwah. Semoga video ini bermanfaat dan bisa memberikan wawasan yang lebih dalam untuk kita semua. Kompetisi dai untuk berdakwah. Untuk menjadi seorang dai yang profesional, kita harus memiliki kompetensi yang memadai. Pertama, kita harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Sebagai seorang dai, kita berhadapan dengan audiens yang memiliki berbagai latar belakang. Maka dari itu, kemampuan untuk menyampaikan pesan secara jelas dan lugas, tepat sasaran sangat penting. Selain itu, seorang dai harus memiliki pemahaman agama yang dalam agar dapat memberikan penjelasan yang benar dan tentunya sesuai dengan ajaran Islam. Kompetensi lainnya yang tak kalah penting adalah kemampuan untuk membangun relasi interpersonal yang baik. Seorang dai yang profesional bisa menjalin hubungan yang positif dengan orang lain, baik itu dengan sesama umat Islam maupun dengan orang dari latar belakang yang berbeda. Kemampuan seorang dai untuk beradaptasi dengan berbagai audiens dan menyampaikan pesan dakwah yang relevan dengan kondisi mereka adalah hal yang sangat berharga. Oleh karena itu, seorang dai profesional tidak hanya berbicara kata-kata, tapi juga melalui tindakan yang mencerminkan nilai-nilai yang penuh kasih sayang dan tentunya kedamaian. Ekstremisme Islam dan radikalisme. Berbicara tentang dakwah, kita tak bisa lepas dari isu yang sangat relevan saat ini, yaitu ekstremisme dan radikalisme dalam Islam. Kita semua tahu bahwa kedua hal ini merupakan ancaman yang sangat besar bagi umat Islam dan tentunya masyarakat pada umumnya. Ekstremisme dan radikalisme muncul dari pemahaman yang salah terhadap ajaran agama yang mengarah pada tindakan kekerasan dan intoleransi. Sebagai dai, kita memegang peran yang sangat penting dalam mengangkat pemahaman yang menyimpang ini. Kita harus bisa mengklarifikasi pemahaman yang salah tentang Islam dengan cara yang bijaksana dan penuh kasih sayang. Dakwah yang kita lakukan harus mampu mengedukasi masyarakat agar terhindar dari paham radikal, serta memahami bahwa Islam adalah agama yang penuh kedamaian, kasih sayang, dan toleransi. Selain itu, sebagai dai kita juga perlu untuk membangun dialog dengan mereka yang terpengaruh oleh radikalisasi, agar kita bisa membawa mereka kembali ke jalan yang benar. Hal ini tentu membutuhkan keterampilan komunikasi yang baik dan pemahaman mendalam tentang permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Tips jasa dakwah. Isu lain yang tak kalah penting dalam dunia dakwah adalah tarif jasa dakwah. Sebagai seorang dai yang profesional, kita harus mampu menentukan tarif yang jelas, adil, dan transparan. Tarif yang kita tentukan harus mencerminkan kualitas dan waktu yang kita habiskan dalam kegiatan dakwah tersebut. Selain itu, kita juga harus mengelola keuangan dakwah dengan baik, agar kita dapat terus meningkatkan kualitas dakwah yang kita sampaikan. Misalnya, kita bisa menggunakan dana tersebut untuk membuat materi dakwah yang lebih menarik dan bermanfaat, atau mengadakan pelatihan bagi dai
dewasa atau muda atau anak kecil agar mereka juga bisa lebih profesional dalam menyampaikan pesan dakwah. Dengan pengelolaan tarif dan keuangan yang bijak, dakwah bisa lebih terorganisir lebih baiknya dengan baik dan memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat. Etika humor dalam dakwah adalah etika humor dalam dakwah. Sekarang mari kita bahas tentang etika humor dalam dakwah. Humor adalah salah satu alasan yang sangat efektif dalam berdakwah, karena humor bisa membuat pesan dakwah yang lebih ringan sehingga lebih mudah diterima oleh audiens. Dengan humor yang tepat, dakwah bisa terasa lebih menghibur dan tidak membosankan. Namun, ingat, humor dalam dakwah juga harus memiliki etika. Seorang dai harus tahu kapan dan bagaimana menggunakan humor dengan bijak agar tidak menyinggung perasaan orang lain atau merendahkan kelompok tertentu. Itu alasannya. Ingat, humor yang digunakan harus sesuai dengan konteks dan budaya masyarakat yang ada agar pesan dakwah tetap bisa tersampaikan dengan baik tanpa merusak nilai-nilai agama. Jadi, meskipun humor bisa sangat efektif dalam dakwah, kita harus selalu berhati-hati dan memastikan humor yang kita digunakan tetap sesuai dengan tujuan dakwah yang ingin kita capai, yaitu untuk menyebarkan kebaikan, kedamaian, dan pengertian. Deskripsi sosok dan gaya berdakwah salah satu dai di tanah air ialah salah satu dai yang terkenal dengan gaya dakwah yang sangat menarik menurut saya adalah Ustadz Hanan Attaqi. Beliau adalah seorang dai yang sangat modern dalam pendekatannya, namun tetap tidak meninggalkan nilai-nilai Islam yang fundamental. Gaya dakwah Ustadz Hanan Attaqi sangat relatable bagi anak muda karena beliau seiring menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ustadz Hanan Attaqi juga sangat aktif memanfaatkan media sosial untuk berdakwah. Beliau tidak hanya melakukan ceramah di masjid atau di acara formal saja, tetapi juga menyebarkan pesan dakwah lewat platform digital seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp bisa jadi. Gaya dakwahnya yang interaktif, ramah, dan seringkali dibumbui dengan humor membuat pesan dakwah lebih mudah diterima oleh generasi muda. Salah satu ciri khasnya, nih contohnya. Dakwah Ustadz Hanan Attaqi adalah kemampuan beliau menghubungkan isu-isu sosial dalam ajaran agama. Beliau sering membahas topik yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, seperti bagaimana cara menghadapi stres, mengelola keuangan, atau berinteraksi dengan sesama. Itu permasalahan Gen Z. Hal ini membuat dakwah beliau terasa sangat praktis dan bermanfaat bagi banyak orang. Apa yang saudara lakukan sebagai kontribusi membangun etika dakwah? Saya sebagai seorang mahasiswa yang juga terlibat dalam dakwah, saya merasa sangat penting untuk membangun etika yang baik. Saya berusaha untuk selalu menjaga sikap dan perbuatan dalam setiap interaksi, baik itu di dunia nyata maupun di dunia maya. Misalnya, dalam membuat konten dakwah di media sosial, saya selalu berusaha untuk tidak menyinggung pihak lain dan berusaha untuk tidak selalu menggunakan bahasa yang kasar. Selain itu, saya juga aktif dalam mempelajari lebih dalam tentang etika dakwah dan memperkaya diri dengan ilmu agama. Ini penting agar setiap dakwah yang saya lakukan selalu berdasarkan pengetahuan yang benar dan tidak menyesatkan orang lain. Sebagai kontribusi lainnya, saya juga berusaha untuk menyebarkan dakwah yang moderat dan toleran, agar kita semua bisa hidup berdampingan dengan damai tanpa terjebak dalam perbedaan yang memperuncing semua. Saya juga berkomitmen untuk terus mengembangkan diri baik secara pribadi maupun profesional,
agar saya bisa menjadi dai yang lebih baik dan lebih efektif dalam menyampaikan pesan kebaikan kepada orang lain. Ya, seperti itu. Video ini diunggah sebagai bagian dari tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah Etika Dakwah yang diampu oleh dosen kami, dosen tercinta, Dr. Umi Halwati, SOSI, MAG. Semoga video ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat dan kontribusi positif bagi yang melihat video saya ini. Dapat saya simpulkan, jadi menjadi dai yang profesional itu membutuhkan banyak keterampilan, mulai dari komunikasi yang efektif, pemahaman agama yang mendalam, hingga kemampuan untuk mengelola diri dan sumber daya dakwah dengan baik. Yang lebih penting lagi, kita harus selalu berkomitmen untuk menyebarkan Islam yang moderat, penuh kasih sayang, dan mengutamakan kedamaian. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan menginspirasi kalian semua untuk terus mengembangkan profesionalisme dalam dakwah. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.